Nama saya Deborah Berliana dari kelas K semester 6 dengan NIM 2017 143409. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat alat peraga matematika yang berjudul Roda Matematika Bangun Data. Nah, di sini saya membuat tugas dengan mata kuliah micro teaching. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kita menyediakan kertas karton padi yang keras. Oke. Dan yang kedua adalah kertas karton padi yang lembut. Kita butuh 3 kertas karton padi ya, teman-teman. Nih, ada 1, 2, dan 3. Kita taruh dulu. Lalu kita menyediakan kertas karton juga, tapi berwarna ya. Nanti ini untuk menggambar bangun-bangun datarnya. Lalu untuk kertas selanjutnya adalah kertas karton hitam. Dan ini fungsinya untuk melapisi di bagian roda berputarnya nanti. Setelah itu kita menyediakan tutup panci, atau bisa juga saya kurang tahu ini namanya apa. Pokoknya ini untuk alat-alat memasak nanti di dapur gitu. Ini gunanya untuk membuat lingkaran. Di bangun-bangun datar kan ada lingkaran. Jadi kita butuh ini supaya untuk yang tidak mempunyai jangkar. Jadi nanti pas menggambar menggambar lingkaran, nanti kita menggunakan tutup panci ini. Lalu bahan selanjutnya kita membutuhkan penggaris, paku payung, pensil atau pena, lalu gunting, lalu double tip. Setelah itu kita butuh spidol. Terserah teman-teman mau menggunakan spidol yang seperti apa. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung buat ya. Nah, setelah yang kita potong tadi, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita taruh lingkaran yang besar tadi. Nah, lingkaran besar tadi ini kita taruh di tengah-tengah ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita kasih double tip. Kita kasih double tip ya teman-teman. Teman-teman kira-kira aja kasih double tipnya kayak gimana, segimananya. Yang penting nanti lingkarannya nempel ya. Nah, sudah dikasih double tip, kita buka ya double tipnya. Oke, susah sekali teman-teman. Nah, kita buka semua ya. Kita buka semua. Setelah udah dibuka, kita sesuaikan. Nanti kita kan bikin papanya menurut potret nih teman-teman. Jadi lingkarannya harus di tengah-tengah gitu ya, dan harus rata. Nah, udah. Oke, siap. Nah, sudah ditempel seperti ini. Fungsi dari lingkaran besar ini kita gunakan untuk menaruhkan bangun-bangun datarnya. Nah, kita gambar dulu ya bangun datarnya teman-teman. Kita menggunakan kertas karton biru tadi. Yang warna biru ini kita gambar persegi. Ya, kita gambar persegi. Menggunakan penggaris atau pena atau pensil juga ya. Kita sesuaikan ya teman-teman, biar nanti rata. Saya ukurannya di sini saya bikin 14 cm. 2 cm.
Untuk yang kertas karton padi yang keras ini kita gunakan sebagai papan ya. Nah, ini nanti digunakan ke belakangan, jadi kita simpan dulu. Oke. Setelah itu, dengan 3 kertas karton padi yang lembut tadi, kita kan membutuhkan 3 kertas nih. Nah, 3 kertas itu kita gunakan dengan membuat lingkaran yang dengan ukuran berbeda-beda. Yang pertama, kita membuat lingkaran yang dengan ukuran lebih besar. Dan yang kedua, membuat lingkaran dengan ukuran yang sama. Jadi, sekarang kita bikin lingkaran dengan ukuran yang besar dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ukuran panci, tutup panci yang lebih besar. Nah, kita bikin ya. Di sini saya menggunakan pena. Di sini saya akan menggambar lingkarannya dengan ukuran yang besar ya. Kita gambar sesuai dengan ukuran tutup pancinya. Oke. Nah, yang besar tadi kan sudah kita gambar. Sekarang dengan ukuran yang kecil. Di sini saya sudah menyediakan ukurannya. Di sini kita gambar ya untuk ukuran kecilnya. Oke. Kita gambar sesuai ukurannya. Siap. Nah, ini kita bikinnya dengan dua kertas karton ya. Setelah kita gambar dengan gambar lingkaran yang berbeda ukurannya tadi, sekarang kita gunting ya. Nah, sekarang kita gunting. Kita gunting yang ini ya, teman-teman. Ini gimana caranya teman-teman biar bisa guntingnya. Oke, sini saya mencoba menggunting. Gunting sesuai ukuran tadi ya teman-teman. Harus rapi-rapi ya teman-teman, supaya nanti saat ditempelkan, saat digabungkan dengan lingkaran yang besar tadi, biar bisa sama ukurannya. Harus dengan hati-hati ya guntingnya. Oke. Oke. Nah, di sini sudah saya gunting. Nah, setelah kita sudah membuat lingkaran dan memotong lingkaran yang tadi kita bikin, hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah mendapatkan 3 buah lingkaran. Yang pertama lingkaran besar dan yang kedua lingkaran yang dengan ukuran sama. Nah, setelah kita potong tadi, baru kita membutuhkan kertas karton padi yang keras ini. Nah, selanjutnya
untuk kertas karton padi keras tadi kita lapisi dengan kertas karton hitam ini ya. Nah, kertas karton hitam ini nanti dilapisi dengan double tip. Nah, ini saya sudah tempelin double tipnya. Kita buka ya. Kita buka. Nah, kita tempel dulu supaya rapi. Disamakan dengan ukuran kertas karton padinya ya, kertas karton kerasnya. Nah, lalu kita buka semuanya yang udah kita tempel tadi. Teman-teman. Jangan sampai mengembung ya teman-teman, supaya nanti saat penempelannya tidak kembang. Oke. Buka double tipnya semuanya, lalu ditempel di kertas karton ini ya teman-teman. Tempel. Lalu di tengahnya. Nah, yang kurangnya di sini nanti digunting bagian ininya, karena di sini juga lebih teman-teman. Nah, di sini kan lebih, nanti dipotong. Setelah dipotong nanti tempel ke sini. Nah, setelah yang kita potong tadi, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita taruh lingkaran yang besar tadi. Nah, lingkaran besar tadi ini kita taruh di tengah-tengah ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita kasih double tip. Kita kasih double tip ya teman-teman. Teman-teman kira-kira aja kasih double tipnya kayak gimana, segimananya. Yang penting nanti lingkarannya nempel ya. Nah, sudah dikasih double tip, kita buka ya double tipnya. Oke, susah sekali teman-teman. Nah, kita buka semua ya. Kita buka semua. Setelah udah dibuka, kita sesuaikan. Nanti kita kan bikin papanya menurut potret nih teman-teman. Jadi lingkarannya harus di tengah-tengah gitu ya, dan harus rata. Nah, udah. Oke, siap. Nah, sudah ditempel seperti ini. Fungsi dari lingkaran besar ini kita gunakan untuk menaruhkan bangun-bangun datarnya. Nah, kita gambar dulu ya bangun datarnya teman-teman. Kita menggunakan kertas karton biru tadi. Yang warna biru ini kita gambar persegi. Ya, kita gambar persegi menggunakan penggaris atau pena atau pensil juga ya. Kita sesuaikan ya teman-teman biar nanti rata.
sesuai ukurannya. Di sini saya bikin 14 cm. 2 cm. Oke, yang gambar bangun datar tadi sudah jadi teman-teman. Ini dia. Maaf ya teman-teman kurang rapi. Nanti kalau udah dipotong udah sesuai ukurannya kok, udah seperti bangun datar seperti biasanya. Nah, di sini juga saya menggambar lingkaran yang kecil tadi teman-teman. Nih, lingkaran yang kecil ini. Nah, nanti teman-teman tinggal gambar lagi aja lingkarannya di kertas karton ini. Gambar sesuai dengan ukuran ini. Nah, fungsi lingkaran kecil ini di kertas karton ini adalah untuk melapisi lingkaran kecil ini di lapisan kedua. Nah, oke. Nah, nanti kan ini mau digabungin nih kayak gini kan teman-teman. Nah, nanti yang di lapisan ketiga ini nanti mau dialasi dengan kertas karton ini seperti itu. Nah, nanti kita lapisin. Sekarang kita gunting dulu bangun datarnya ya. Sini saya akan menggunting bangun datarnya. Yang pertama persegi ya. Sesuai garisnya ya teman-teman ya. Oke. Ini persegi sudah. Potong selanjutnya ya, yaitu persegi panjang. Pokoknya teman-teman potong semua bangun datar yang teman-teman gambar tadi ya. Setelah dipotong nanti akan dikasih tahu selanjutnya. Nah teman-teman, ini hasil bangun datar yang tadi kita gunting ya. Nah, oh ya, sebelum saya melanjutkan ke tahap selanjutnya, saya akan memberitahu bahwa bangun datar itu ada 8, yaitu lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, belah ketupat, jejar genjang, dan lingkaran. Nah, sekarang kita susun ya bangun datar yang tadi kita potong. Nah, ini kita susunnya sesuai dengan lingkaran ini ya teman-teman, seperti arah jam. Jadi saya taruh di sini lingkaran, di sini persegi, kasih jarak ya teman-teman. Oke, di segitiga ini jejar genjang, ini layang-layang, ini persegi panjang, ini trapesium, belah ketupat, dan segitiga. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya memberi jarak untuk judul di atas sini ya, supaya nanti bisa membuat judulnya di sini. Oke. Nah, di setiap gambar ini nanti beri double tip, dan jadi nanti kalian bisa tempel dengan double tip saja, nggak usah pakai lem. Nah, setelah ditempel tadi, ini hasilnya teman-teman. Nah, udah terlihat ya seperti apa bentuknya. Nah, selanjutnya kita tempel lingkaran yang kecil tadi yang kita bikin. Nah, kita pakai double tip dulu. Kita kasih double tip. Nah, setelah dikasih double tip, kita buka ya teman-teman.
Nggak bisa dibuka. Bentar ya teman-teman ya, mohon sabar. Nah, sudah ditempel dengan double tip. Kita tempelin dengan lingkaran yang besar ini ya. Ini disamakan teman-teman, dirapikan. Oke. Setelah itu kita tempel. Oke. Oh, ternyata ini tidak menempel teman-teman. Kita kasih lagi double tipnya. Kita taruh di sini. Oke, sudah. Nah, yang kebuka ini tadi kita beri double tip lagi. Nah, setelah menempelkan lingkaran kecil tadi di sini, selanjutnya kita ke lingkaran selanjutnya yang dengan ukuran sama tadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, guna dari kertas karton ini yang kecil, karton lembut ini, kita melapisi lingkaran yang kecil tadi. Nah, sekarang kita kasih double tip lagi ya teman-teman. Kita kasih double tip. Oke, kita kasih di sini, di sini. Kasih di setiap tempat ya teman-teman, biar nanti. Nah, kita lepaskan dulu ya supaya tidak berantakan, biar pas sesuai dengan ukurannya. Oke, sudah, kita buka. Kita buka lingkarannya, ada double tipnya. Oke. Di tengahnya tadi jangan lupa teman-teman, saya lupa untuk membuka yang tengahnya. Nah, udah, baru kita tempel. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah menempel ini, kita tempelin lagi di sini. Nah, guna untuk di lingkaran kedua ini adalah untuk menulis rumus-rumusnya. Maka dari itu, untuk lingkaran yang ketiga, nanti bolongin 2 bolongan untuk melihat rumus keliling dan luas setiap bangun datar. Nah, kita buat bolongannya dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita bolongin di lingkaran ketiga tadi, ini hasilnya teman-teman. Nah, sudah kita bolongin tadi, kita taruh di sini. Nah, guna di lingkaran yang kedua tadi adalah untuk menentukan rumus bangun datar di setiap lingkaran ini. Nah, misalnya nih ya, oh iya, saya lupa, kita butuh gambar panah. Di sini saya sudah menggambarkan gambar panah. Nanti kita gunting. Nah, setelah sudah menggambarkan gambar panah, nanti kita taruh di ujung-ujung lingkaran ini. Setelah kita taruh panahnya di sini, nanti misalnya nih panahnya menunjukkan ke arah layang-layang. Misalnya arah layang-layang di sini, tanda panahnya menunjukkan ke sini. Nah, nanti luas dan kelilingnya tertera di lingkaran di sini yang kita bolongin tadi. Jadi tujuan atau fungsi dari lingkaran kedua ini adalah menentukan rumus keliling dan luas bangun datar. Nah, untuk supaya bisa melihat rumus bangun datar itu,
di sini kita akan menaruhkan paku payung tadi. Nah, paku payung ini kita bikin di tengah-tengah ini supaya sudah ditaruh paku payung di sini, lingkaran ini bisa berputar sesuai dengan panah yang telah ditentukan. Nah, kita coba ya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah tempelkan paku payung di tengah-tengah lingkaran ini, hasilnya seperti ini ya. Nah, dan tidak lupa dengan tanda panah tadi yang kita bikin. Nah, jadi yang tanda panah yang kita gambar tadi, kita gunting, lalu kita tempel di ujung-ujung lingkaran ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Misalnya nih tanda panahnya menunjukkan ke arah trapesium, maka kelilingnya nanti akan muncul di lobangan ini. Nah, begitu selanjutnya, misalnya di persegi berarti di sini. Nanti kalau segitiga muncul keliling dan luasnya di sini dan seterusnya. Tinggal teman-teman putar aja nih seperti ini. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum ke tahap selanjutnya, teman-teman harus mencari rumus keliling dan luas bangun datar. Kita bikin ya, catat rumus dan keliling luas bangun datarnya. Kita menggunakan spidol aja biar berwarna-warni, oke? Nah, teman-teman, setelah tahap-tahap tadi yang sudah kita lakukan, inilah hasilnya. Nah, judulnya tadi Roda Matematika Bangun Datar. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa di lingkaran kedua itu menuliskan rumus-rumusnya, dan lingkaran yang ketiga adalah untuk memutar lingkaran tersebut. Nah, contohnya ya, kita coba nih ya. Ini adalah bangun datar lingkaran. Nah, di sini ada kelilingnya. Kelilingnya yaitu pi kali diameter. Sedangkan luasnya adalah pi kali r pangkat 2. R itu adalah jari-jari. Nah, sekarang kita selanjutnya ke arah persegi. Nah, kalau persegi kelilingnya adalah 4 kali S, luasnya adalah S pangkat 2. Bangun datar selanjutnya yaitu adalah jajar genjang. Jajar genjang yaitu kelilingnya ada 2 kali P tambah L dan luasnya adalah A kali T. A itu adalah alas, T itu adalah tinggi. Nah, bangun datar selanjutnya adalah lingkaran, yaitu kelilingnya 2 kali P tambah L. Oh, maaf saya salah teknis. Di sini adalah gambar bangun datar layang-layang. Kelilingnya adalah 2 kali P tambah L, luasnya adalah 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, dan begitu seterusnya ya teman-teman, tinggal hanya diputar saja lingkarannya agar menemukan rumus keliling dan luas bangun datar. Nah, di dalam alat peraga ini bisa digunakan untuk semua kelas, untuk anak tingkat SD. Bisa untuk kelas tinggi dan bisa juga untuk kelas rendah. Tetapi kalau untuk kelas rendah mungkin hanya beberapa bangun datar saja seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Nah, untuk kelas tinggi bisa menggunakan semua bangun datar. Terima kasih. Nah, sekian teman-teman dari saya cara membuat alat peraga roda matematika bangun datar. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.